Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pasti sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan, adik-adik di rumah pasti sudah pada siap ya untuk ibadah. Adik-adik di rumah, berikan senyumnya dong buat teman-temannya atau saudara-saudaranya di sebelah ya. Nah, begitu. Dengan memberi senyum, berarti adik-adik di rumah sudah siap nih, Kak. Iya kakak, karena kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, jangan lupa ya siapkan Alkitab, buku ND, serta hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, biar tambah semangat, kita ajak adik-adik semua. Kita undang untuk bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 25. Mari kita bersukaria. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Masih pada semangat kan adik-adik? Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 172 ayat 1-2, Tangaku Namet-met. Anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Anak-anak, mari kita mendengarkan hukum Taurat. Untuk hukum Taurat di minggu kita hari ini,
di titah yang ke-8. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Ya, karena kita akan menyanyi lagi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97, Holland dan Dana. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita meminta pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, mari kita dengarkan ayat hafalan untuk ibadah minggu ini. Kita membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita anak-anak. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Anak-anak membacakan di rumah, Amang membacakan di sini. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itulah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan ayat hafalan kan? Jangan lupa dihafalkan dan disimpankan di dalam hati masing-masing. Betul kan Monik? Adik-adik harus rajin berdoa dan baca kitab suci ya. Sama seperti judul lagu yang akan kita nyanyikan dari buku ND nomor 128. Baca kitab suci.
Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Mari kita mengaku iman kepercayaan kita, bersama-sama kita mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mana Alkitabnya? Sudah gak sabar lagi ya mau mendengarkan firman Tuhan kan? Pasti dong kakak. Tapi sebelum itu kita bernyanyi dulu adik-adik dengan judul lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dahulu. Ikuti doa Inang bersama-sama ya adik-adik sekolah minggu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berkati Inang Bible Flow yang akan menceritakan cerita firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Sehat, amin. Inang juga sehat. Semua kami juga sehat yang ada di gereja. Ada Amang Pendeta Siregar, Amang Pendeta Tapu Bolon, Inang Bible Flow juga semua sehat. Kita semuanya sehat pada hari ini. Amin. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu sudah menyiapkan Alkitabnya belum? Nah, coba kita membuka Alkitabnya, renungan atau firman Tuhan hari ini. Tertulis dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayo berlomba membuka yuk adik di sekolah minggu yuk. Dari kitab mana? 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayo siapa yang sudah dapat tunjuk tangan?
Siapa yang sudah dapat? Ayo. Masih ada yang belum dapat itu adik-adik sekolah minggu. Dua raja-raja, kitab raja-raja di perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik sekolah minggu? Perjanjian lama, betul sekali ya. Pintar-pintar anak-anak sekolah minggu AKBP Cikampek ya. Sudah dapat adik-adik sekolah minggu? Ya, kalau sudah dapat, yuk bareng-bareng sama Ina yuk. Kita sama-sama membaca ya. Nah, kita sama-sama membaca. Ayat ganjil itu yang membaca laki-laki. Ayat ganjil itu ayat yang keberapa? Yang pertama, yang ketiga, dan yang kelima. Dan ayat yang genap dibacakan oleh perempuan. Ayat berapa aja? Ayat 2 dan ayat yang keempat. Oke, siap ya? Ayat ganjil siapa tadi yang membaca? Laki-laki. Ayat genap siapa yang membaca? Perempuan. Siap adik-adik sekolah minggu? Jangan salah-salah ya. Jangan terbalik-balik ya. Ayat ganjil dibaca oleh laki-laki atau cowok. Ayat genap dibaca oleh perempuan atau cewek. Oke, kita mulai dari ayat yang ganjil, ayat pertama. Yuk laki-laki sama-sama membaca 2, 3 ya. Naaman, panglima Aram, Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat yang kedua, perempuan. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman, laki-laki. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Perempuan, ayat yang keempat. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Yang terakhir laki-laki. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini Inang akan menceritakan tentang Naaman yang disembuhkan. Coba nanti kita akan mendengarkan ceritanya. Siapa itu Naaman dan siapa yang menyembuhkannya. Nah, di dalam tulisan ini bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, coba sama-sama membaca. Ya, kalimat teratas, yang paling atas, coba sama-sama kita membaca. Ini tulisannya apa? Tuhan, betul. Nah, lalu di bawahnya ada nih, dilingkar-lingkar pakai spidol warna hijau. Kalimat ini bacaannya apa? Naaman, betul. Lalu yang di tengah bacaannya gak panjang ya. Nah, bacaannya apa ini yang sudah bisa membaca? Yang di tengah, anak perempuan. Oke, betul sekali. Dan yang terakhir, yang paling pojok, dilingkar juga ini pakai spidol warna hijau. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, bacaannya apa? Coba sama-sama kita baca bareng-bareng Inang ya. 2 ya. Elisa. Nah, jadi dalam catatan Inang ini ada 4 tokoh yang akan kita pelajari. Ada 4 tokoh.
Tokoh apa pertama tadi? Tokoh Tuhan. Siapa yang kenal Tuhan? Nah, pasti semua ya. Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Nah, tokoh yang kedua adalah Naaman. Nah, kita bercerita tentang seorang Naaman. Nah, tadi kata Alkitab dari yang kita baca, ternyata Naaman itu adalah seorang panglima tentara. Wow, panglima tentara ya. Berarti dia tubuhnya besar, gagah perkasa, pasti tinggi orangnya. Dan pasti kuat orangnya. Namanya juga panglima tentara. Berarti kemana dia berperang atau kemana negaranya mengutus dia untuk berperang, dia harus pergi. Nah, adik-adik sekolah minggu, Naaman itu suka berperang. Dia pemimpin perang pada Raja Aram pada waktu itu. Nah, siapa di sini yang pernah nonton film perang adik-adik sekolah minggu? Inang pernah nonton film perang. Perang antara apa ya waktu itu ya yang Inang ingat-ingat ya. Coba dulu Inang ingat dulu ya. Oh iya, Inang pernah menonton bagaimana dulu berperang antara bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang. Waduh, nah sampai menangis waktu itu menontonnya. Bangsa Indonesia berperang melawan bangsa Jepang. Coba adik-adik sekolah minggu, siapa yang tahu siapa yang menang dari kedua negara itu? Tunjuk tangan, siapa yang menang? Bangsa Indonesia, hebat bangsa Indonesia. Coba padahal senjata orang Indonesia itu paling banyak terbuat dari mana adik-adik sekolah minggu? Dari bambu. Padahal mereka melawan bangsa pahlawan yang dari negara Jepang bawa senjata api adik-adik. Waduh, tapi banyak sekali memang yang menjadi korban. Nah, siapa di sini lagi yang pernah menonton film perang-perang yang lainnya? Nah, pasti ada ya adik-adik sekolah minggu ya pernah menonton film perang. Nah, coba kita bayangkan bagaimana Naaman juga pernah berperang. Nah, Naaman itu tadi Inang bilang dia panglima tentara, pemimpin kesatuan tentara, pemimpin yang akan dibawa untuk bertempur. Bertempur dari negara apa? Negara Aram. Namanya negara Aram. Nah, pada suatu ketika adik-adik sekolah minggu, bangsa negara Aram pernah berperang melawan bangsa Israel. Nah, ketika mereka berperang atau melawan bangsa Israel pada waktu itu, ada seorang anak kecil yang mereka culik. Diambil seorang anak kecilnya. Anak kecilnya laki-laki atau perempuan ada di sekolah minggu? Siapa yang tahu? Perempuan, betul sekali. Perempuan, mereka menculik seorang anak kecil. Perempuan, namanya tidak dikasih tahu dia di sekolah minggu. Sayangnya namanya nggak ditulis di Alkitab. Jadi ya apa boleh buat lah ya. Tidak bisa disebut namanya. Tapi kita sebut aja dia seorang anak perempuan. Nah, kembali kepada Naaman tadi adik sekolah minggu. Nah, Naaman ini adalah kesayangan raja. Karena apa? Ketika dia menjadi pemimpin perang, setiap kali dia berperang, mereka pasti menang. Nah, tadi dikatakan di firman Tuhan, siapa yang memberikan kemenangan kepada mereka? Tuhan. Nah, jadi makanya si Naaman itu menjadi kesayangan Raja Aram pada waktu itu. Karena dia ketika berperang selalu menang. Tetapi adik-adik sekolah minggu ada yang menjadi sumber kesedihan bagi Raja Aram pada waktu itu. Kenapa dia di sekolah minggu? Ternyata Naaman itu sakit. Iya, dia sakit di sekolah minggu. Sakitnya apa? Ternyata di Alkitab berkata dia sakit kusta. Dia di sekolah minggu tahu nggak sakit kusta itu apa? Ya ampun, sakit kusta itu sakit kulit adik-adik sekolah minggu. Kulitnya bopeng-bopengan, parah deh pokoknya. Dan pada waktu itu kalau di bangsa Israel ada seseorang yang mengidap penyakit kusta,
Dia harus dibuang dari negaranya, dari kotanya, dari desanya jauh-jauh. Dia harus disingkirkan ke tempat di mana tidak ada orang. Nah, jadi pada waktu itu ada kesedihan bagi Raja Aram, bagi keluarga Naaman. Karena apa? Naaman itu memiliki penyakit yang menakutkan. Karena apa? Penyakitnya bisa menular kepada yang lain. Sehingga Naaman, istrinya, rajanya menjadi sangat sedih. Mereka juga mencari pengobatan, dokter kemana-mana, tapi tak kunjung sembuh. Nah, itu dia. Lalu Tuhan menunjukkan seorang anak perempuan yang kecil. Nah, tadi Inan cerita di awal, siapa yang mengingat anak perempuan kecil itu tadi berasal dari negara mana adik-adik sekolah minggu? Siapa yang tahu? Coba dibahas di chat ya, atau di kolom komentar ya. Siapa? Dari negara mana anak perempuan tadi berasal? Nah, ternyata ketika anak perempuan itu diculik oleh negara Aram di mana Naaman berada, anak kecil itu dijadikan budak. Apa adik-adik sekolah minggu tahu nggak budak? Pembantu adik-adik sekolah minggu. Sedih nggak? Sedih sekali, padahal dia kan masih kecil. Dia disuruh memasak, disuruh menyuci pakaian, nyuci piring, nyapu rumah, ngepel rumah. Kasihan sekali anak perempuannya di sekolah minggu. Inan jadi sedih. Aduh, coba adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik sekolah minggu diculik jauh dari orang tua, gimana rasanya? Pasti sedih kan? Iya, adik-adik sekolah minggu. Anak perempuan ini jauh dari orang tuanya. Karena apa? Dia sudah diculik. Dia dianggap sebagai seorang pembantu. Pembantu di rumah siapa? Di rumah istrinya Naaman, adik-adik sekolah minggu. Di rumah Naaman. Tapi tahu-taunya tadi kita ingat ceritanya, padahal Naaman itu tadi dia berpenyakit kusta. Lalu si anak perempuan tadi itu yang diculik itulah hebatnya adik-adik sekolah minggu. Dia pintar. Dia tidak cengeng adik-adik sekolah minggu, walaupun jauh dari orang tuanya, jauh dari teman-temannya. Dia tidak bisa bebas lagi bermain bersama teman-teman seperti dahulu. Dia tidak bisa lagi berpelukan sama papa, sama mamanya. Tapi dia orangnya hebat, tidak cengeng. Nah, dia orangnya berani. Berani karena apa adik-adik sekolah minggu? Anak perempuan tadi itu yang diculik oleh kelompok tentara Naaman berkata pada istri Naaman, "Ibu, itu Pak Naaman sakit apa ya, Bu?" Kata si anak kecil tadi. "Oh iya, Bapak Naaman itu sakit kulit, sakit kusta." "Oh ya?" Lalu anak perempuan itu mengingat bahwa di tengah-tengah bangsanya, di salah satu negara atau kota yang bernama Samaria, ada seorang nabi. Dia mengingat, si anak perempuan itu mengingat, aduh ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Lalu si anak perempuan itu berpesan pada istri Naaman, "Ibu, itu penyakit Bapak Naaman bisa disembuhkan loh, Ibu." Lalu istri Naaman bertanya lagi, heran, "Lah, ini anak kecil kok bisa tahu penyakit suami saya bisa disembuhkan?" Lalu istri Naaman bertanya lagi sama anak perempuan itu, "Kamu tahu dari mana, Adek?" "Ibu nggak tahu sih. Di kampung kami ada seorang nabi, namanya Elisa." Nah, itulah tokoh yang paling pojok, namanya Elisa. Dia bisa menyembuhkan penyakit bapak ibu. Bilang aja ibu sama Bapak Naaman supaya dia disembuhkan. Lalu adik-adik sekolah minggu, istri Naaman mengatakan kepada Naaman, Pak, tadi si anak perempuan yang di rumah kita itu, si anak kecil itu berkata bahwa penyakit bapak itu bisa disembuhkan." "Lah, kok bisa?"
Iya Pak, kata istri Naaman kepada Naaman, pergi aja Pak ke satu daerah namanya Samaria. Di sana ada yang bernama Elisa, bisa menyembuhkan. Lalu Naaman juga langsung percaya, langsung bersemangat, bersukacita. Lalu dia pergi menghadap Raja Aram. Dia berkata kepada pemimpinnya, rajanya, "Raja, ada seorang anak kecil di rumahku yang kami culik waktu itu ketika kami berperang melawan Israel. Katanya ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Namanya Nabi Elisa. Bisakah saya pergi ke sana, Raja?" kata Naaman. Lalu si Raja Aram berkata, "Silahkan pergi." Lalu tahu nggak adik-adik sekolah minggu, Raja Aram itu menyurati, memberikan surat pengantar kepada Panglima Naaman supaya dia bisa disembuhkan. Nah, adik-adik sekolah minggu ketika dia sudah sampai di kota Samaria, Naaman dan rombongannya lalu memberikan surat itu kepada Raja Israel. Lalu datanglah Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Apa aku ini ada seorang yang bisa menghidupkan atau mematikan seseorang? Kenapa Raja Aram mengirim saya surat supaya saya menyembuhkan Naaman? Nah, di pikiran Raja Israel itu, Raja Aram itu cari gara-gara. Di pikiran Raja orang Israel itu, Raja Aram itu ingin berperang lagi. Tapi tahu nggak adik-adik sekolah minggu, ketika Nabi Elisa mendengarkan cerita bahwa Raja Israel itu mengoyak-ngoyakkan pakaiannya, datanglah Elisa. Coba adik-adik sekolah minggu dibaca di ayat yang ke-8. Yuk sama-sama kita membaca ayat 8 yuk. 2 Raja-Raja 5 ayat 8. Ayo kita sama-sama membaca laki-laki dan perempuan 2, 3 ya. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Nah, Nabi Elisa memberikan pesan kepada Raja Israel. Kamu gak usah bersedih, jangan berpikiran negatif. Bangsa Aram itu tidak mau berperang, tetapi bangsa Aram atau Raja Aram itu ingin menyembuhkan panglima kesayangannya, tentara kesayangannya, bawahan kesayangannya yaitu Naaman yang sedang sakit. "Suruh aja ke saya," kata Nabi Elisa. Tahu nggak ada di sekolah minggu Nabi itu fungsinya apa, tugasnya apa? Nah, Nabi adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada manusia. Nabi adalah perpanjangan tangan Tuhan terhadap bangsa Israel untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Nabi Elisa itu, adik-adik sekolah minggu, dia adalah pengganti Nabi Elia yang diberkati, yang diurapi oleh Nabi Elia. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, adik-adik sekolah minggu, cerita-cerita sebelumnya, Nabi Elisa itu banyak sekali melakukan mujizat. Banyak sekali melakukan hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Nah, jadi apakah dia bisa menyembuhkan Naaman yang penyakit kusta tadi? Oh bisa, adik-adik sekolah minggu. Dia abdi Tuhan, dia nabi Tuhan, dia perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Lalu seperti apa cara Elisa menyembuhkan Naaman? Coba kita lihat di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 di 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Yuk sama-sama membaca yuk, 2, 3 ya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali." Nah, adik-adik sekolah minggu, gampang kan cara menyembuhkan Naaman?
Gampang sekali, hanya mandi sebanyak 7 kali. Di sungai apa tadi? Di sungai Yordan. Itulah cara Tuhan memakai Nabi Elisa untuk menyembuhkan Naaman. Lalu dengan sangat sukacita, dengan sangat gembira, Naaman pergi ke sungai Yordan untuk mandi sebanyak 7 kali. Lalu kulitnya menjadi bersih, tidak ada lagi penyakit, menjadi sehat. Dia pulang dengan sukacita. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang tidak mau sakit? Nah, semua kan tidak ingin sakit kan? Siapa di sini yang sedang sakit? Adik-adik sekolah minggu, adik-adikku, kalau ada di antara adik-adik yang sedang sakit, berdoalah kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan, seperti cerita berikut ini. Akibat tidak mendengar nasihat orang tua untuk tidak bermain dan tidak lupa waktu, aku jadi sakit dan harus minum obat yang pahit. Aku sangat menyesal. Shalom. Shalom teman-teman. Kami dengar kau sakit, Tono. Makanya kami datang. Betul Tono. Oh iya, kamu sudah minum obat belum? Iya nih teman-teman. Aku kemarin sakit, tapi sudah mulai sembuh dan aku sudah minum obat. Kamu sudah berdoa belum sama Tuhan supaya sembuh, Tono? Semalaman aku berdoa kepada Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan Yesus karena selama ini aku nggak dengar nasihat Mama. Amin. Seneng deh sekarang teman kita Tono sudah mau berdoa. Iya teman-teman, Tuhan itu baik. Apapun yang kita minta dalam doa, Tuhan pasti mendengarnya. Betul itu Tono. Doa adalah napas kehidupan dan doa adalah alat komunikasi kita pada Tuhan. Iya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Aku senang kalian datang menjenguk. Sama-sama, Tono. Itu gunanya teman. Betul kan, Nomi? Iya teman. Selalu ada saat suka dan duka. Teman-teman, ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang baik, sembuhkan penyakit Tono supaya Tono bisa kembali bermain dan belajar bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sudah lihat tadi kan cerita bonekanya? Nah, tadi di cerita boneka berpesan supaya adik-adik atau anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu menjadi berkat. Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti itulah cerita yang di dalam nats firman Tuhan hari ini. Anak kecil perempuan tadi, dia menjadi berkat bagi Naaman. Dia menjadi perantara antara Naaman dan Nabi Elisa. Dan di atas semuanya itu, di atas kesembuhan dari Naaman, di atas pertemuan antara anak perempuan dengan keluarga Naaman dan pertemuan Naaman dengan Nabi Elisa, ada Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Nah, Inang mau tekankan adik-adik sekolah minggu, kenapa tadi si anak perempuan itu dengan percaya diri, dengan pede, dan dengan berani menyampaikan pesan kepada istri Naaman, karena anak perempuan itu percaya kepada Tuhan. Karena anak perempuan itu percaya kepada nabinya Tuhan, yaitu Elisa. Nah, pesan-pesan yang akan kita ambil dari firman Tuhan hari ini adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, jangan takut mengatakan kebenaran.
Jangan takut menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Jangan takut menyuarakan tentang Tuhan. Jangan takut mengaku bahwa adik-adik sekolah minggu itu orang Kristen, percaya kepada Yesus Kristus. Jangan takut ya adik-adik sekolah minggu ya. Dimanapun adik-adik sekolah minggu berada, baik itu di sekolah, di lingkungan rumah, bermain-main dengan teman-teman. Kalau ditanya bagaimana caramu berdoa, ya tunjukkan aja cara saya berdoa seperti ini. Nah, ini ada ciri-ciri orang yang berdoa, yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Ya, adik-adik sekolah minggu ya, jangan takut. Semua anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek harus berani, tangguh ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, percayalah kepada Kristus Yesus. Kalau ada adik sekolah minggu yang sedang sakit, berdoa aja pada Tuhan. Tuhan, berikan aku kesembuhan. Pasti Tuhan sembuhkan adik-adik sekolah minggu. Sama seperti penyakit Tono tadi, dia sembuh karena dia berdoa memohon pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kalau ada adik-adik sekolah minggu yang ingin jadi juara, berdoa aja pada Tuhan. Tuhan, berikan aku kepintaran. Nah gitu, tapi jangan lupa adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu juga harus rajin belajar. Dan yang terakhir, pesan yang terakhir adalah jadilah berkat bagi sesamamu. Adik-adik sekolah minggu sudah siap menjadi anak yang berani? Amin. Sudah siap menjadi anak yang percaya kepada Kristus Yesus? Amin. Sudah siap menjadi anak yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar? Betul. Bagaimana caranya yang poin terakhir menjadi berkat? Menolong orang yang susah, membantu orang yang miskin, mendoakan orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan di dalam doa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Mampukanlah adik-adik kami sekolah minggu supaya mereka menjadi orang-orang yang berani, yang tidak takut, menjadi anak sekolah minggu yang percaya kepada Kristus Yesus, yang setia kepada Kristus Yesus. Dan jadikanlah anak-anak kami sekolah minggu menjadi anak sekolah minggu yang mampu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persahabatan dengan teman-temannya di sekolah, di lingkungan di mana mereka berada, bahkan di gereja. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati anak-anak kami sekolah minggu. Berikan kepada mereka kepintaran, berikan kepada orang tua mereka kesehatan dan berkat melimpah. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam celengan ya. Kita bernyanyi dari buku ini Sekolah Minggu nomor 71 di Sonadong Pupuan Tuhan.
semua bangkit berdiri, tutup matanya, dilipat tangannya. Kita mau mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihininya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Lomba tari tortor. Dengan syarat yang harus diperhatikan adalah: pertama, peserta adalah TKA dan TKB. Kedua, lagu disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. Ketiga, gerakan bebas. Keempat, gerakan dan mimik muka harus sesuai dengan musik. Kelima, kostum bebas dan sekreatif mungkin. Allah bersamaku. Covid, Covid, Covid. Suara itu selalu terdengar setiap hari. Semua anak tidak bisa pergi ke sekolah, ke gereja, tidak bisa bermain-main dengan teman. Lomba deklamasi. Peserta adalah kelas 1, 2 SD. Judul deklamasi Allah Bersamaku. Disediakan oleh guru sekolah minggunya ya adik-adik. Intonasi suara, mimik wajah, gerakan, dan deklamasi harus dihafalkan.
Vokal solo. Dengan syarat yang harus diperhatikan. Pertama, peserta adalah kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar. 2. Lagu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 19. 3. Musik disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. 4. Ketetapan nada, penguasaan lirik, dan penghayatan lagu harus diperhatikan ya adik-adik. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang itu. Tapi murid-muridnya berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang, biarlah mereka membeli makanannya sendiri." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Tidak, setidaknya kita harus memberi mereka makan." "Tapi kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Guru." "Tidak apa-apa, bawalah itu kepadaku," kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menengadahkan 5 roti dan 2 ikan itu dan dia berdoa. Dan akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu diberikan dan dibagi-bagikan kepada 5.000. Lomba bercerita firman Tuhan. Pesertanya kelas 5, 6, dan kelas 7. Pilihan ayat firman Tuhan antara Matius 14 ayat 13 sampai 21 atau 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Durasi ceritanya 5 sampai 7 menit ya adik-adik. Tidak ada pembacaan nats Alkitab. Alur pada saat bercerita, perkenalan, judul cerita yang dipilih, isi cerita, dan memberikan pesan dari cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Teman-teman, jangan lupa ya ikuti lombanya. Daftarkan diri kamu melalui guru sekolah minggu Pospelnya masing-masing. Iya, karena akan ada hadiah menarik yang menanti, ya kan Nomi? Iya, Nomi juga ikutan kok. Sampai jumpa adik-adik di puncak perheheon. Dadah!